Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai moderator kelompok 2 akan membuka sesi presentasi pada malam hari ini. Yang terhormat Ibu Siti Asya, SPD MT, selaku dosen mata kuliah Ketahanan Pangan, dan teman-teman yang sudah hadir. Di sini, kelompok kami akan mempresentasikan materi tentang strategi hilirisasi kelapa sawit dalam meningkatkan daya saing ekspor Indonesia. Baik, slide selanjutnya adalah sesi perkenalan. Yang pertama ada rekan saya yaitu Sakhwatun Nurfala, Anida Fitri NA, Dwi Disa Azwari, dan saya sendiri Fakhria Mulia Rahma Azhara, dan yang terakhir ada Vita Fatimah. Selanjutnya adalah slide materi yang pertama, dimulai dari latar belakang. Indonesia merupakan produsen CPO terbesar di dunia dengan mencapai 16,8 juta hektar perkebunan sawit. Namun masih bergantung pada ekspor bahan mentah yang rentan terhadap fluktuasi harga global. Ekspansi sawit juga berbenturan dengan ketahanan pangan karena menggeser lahan produktif. Sementara hambatan perdagangan hijau dari Uni Eropa semakin menekan posisi Indonesia. Dengan luas perkebunan sawit yang mencapai 16,8 juta hektar ini, industri ini merupakan tulang punggung ekonomi nasional saat ini. Namun terdapat beberapa tantangan serius yang dihadapi seperti ketergantungan bahan mentah. Jadi saat ini tuh Indonesia masih sangat bergantung pada ekspor bahan mentah. Hal ini menyebabkan ekonomi kita rentan terhadap fluktuasi harga global yang tidak menentu. Yang kedua, ada konflik ketahanan pangan. Jadi ekspansi perkebunan sawit seringkali berbenturan dengan agenda ketahanan pangan nasional. Hal ini terjadi karena lahan produktif yang seharusnya digunakan untuk tanaman pangan berfungsi menjadi perkebunan sawit. Selanjutnya yang terakhir adalah hambatan perdagangan internasional. Posisi ekspor Indonesia semakin tertekan oleh adanya hambatan perdagangan hijau yang sudah disebutkan tadi, khususnya dari Uni Eropa. Kebijakan lingkungan yang ketat di pasar global itu menuntut standar keberlanjutan yang lebih tinggi dari produk sawit Indonesia. Next slide adalah konsep hilirisasi. Hilirisasi merupakan upaya untuk meningkatkan nilai tambah suatu komoditas melalui pengolahan lebih lanjut. Jadi dalam konteks kelapa sawit, CPO dapat diolah menjadi berbagai produk turunan seperti minyak goreng, biodiesel, dan oleokimia yang memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi dan lebih stabil. Nah, kenapa sih hilirisasi ini penting? Karena melalui hilirisasi, pengolahan di dalam negeri produk-produk turunan itu jadi memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi dan lebih stabil dibandingkan hanya menjual bahan mentah. Hal ini menunjukkan tidak hanya memperkuat struktur ekonomi nasional dari guncangan harga global, tetapi juga membuka lapangan kerja dan inovasi yang mendorong teknologi di Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, di bagian pentingnya hilirisasi, kelapa sawit terletak pada kemampuan dalam meningkatkan nilai tambahan produk ekspor Indonesia. Selama ini, Indonesia masih banyak mengekspor CPO atau bahan mentah, sehingga keuntungan yang diperoleh belum maksimal. Melalui hilirisasi, CPO dapat diolah menjadi produk yang turunan seperti minyak goreng, biodiesel, oleokimia, hingga kosmetik yang memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi. Selain itu, meningkatkan pendapatan negara, hilirisasi juga dapat membuka lapangan kerja, memperkuat industri dalam negara, serta meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global. Di sisi lain, hilirisasi juga mampu membantu mengurangi ketergantungan terhadap fluktuasi harga CPO dunia karena produk olahan memiliki nilai pasar yang lebih stabil. Di bagian akar masalah ini, implementasi hilirisasi di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan. Yang utamanya adalah industri kelapa sawit Indonesia masih berorientasi pada ekspor bahan mentah atau CPO dibandingkan produk olahannya. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan teknologi pengolahan, rendahnya investasi di sektor hilir, serta kebijakan yang belum terintegrasi antar sektor hulu dan hilir. Selain itu, masih lemahnya pengawasan lingkungan dan kurangnya dukungan terhadap pengembangan industri berkelanjutan membuat ekspor Indonesia belum maksimal dan nilainya tambah produk sawit masih banyak dinikmati negara pengimpor yang mengolah kembali CPO atau bahan mentah menjadi produk yang sudah jadi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai dampak sosial, dampak lingkungan, serta tantangan dalam hilirisasi komoditas kelapa sawit di Indonesia. Yang pertama, dampak sosial.
Hilirisasi memberikan dampak positif berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan. Dengan adanya industri hilir, peluang kerja tidak hanya tersedia di sektor perkebunan, tetapi juga berkembang pada sektor pengolahan, distribusi, dan industri turunan lainnya. Kondisi ini dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat perekonomian daerah penghasil sawit. Namun, dampak sosial yang muncul tidak selalu bersifat positif. Pada beberapa wilayah masih terjadi konflik lahan, ketimpangan sosial, serta perbedaan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Kelompok masyarakat tertentu memperoleh akses ekonomi yang lebih baik, sedangkan sebagian masyarakat adat justru kehilangan akses terhadap hutan dan sumber mata pencaharian mereka. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang inklusif agar manfaat hilirisasi dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat. Kemudian ada dampak lingkungan. Pengembangan kelapa sawit juga berdampak pada lingkungan, terutama dalam bentuk deforestasi dan degradasi lahan. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan yang berkelanjutan agar dampak negatif dapat diminimalkan, yaitu dengan perubahan fungsi hutan menjadi perkebunan monokultur. Hal ini dapat mengurangi keanekaragaman hayati dan mengganggu keseimbangan ekosistem tropis. Meskipun demikian, hilirisasi sebenarnya juga dapat diarahkan menjadi bagian dari pembangunan berkelanjutan apabila didukung oleh pengelolaan lahan yang baik, penerapan teknologi ramah lingkungan, serta penguatan sertifikasi keberlanjutan. Peningkatan nilai ekonomi tetap dapat dilakukan tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan. Dalam implementasinya, hilirisasi menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan industri pengolahan, hambatan perdagangan internasional, serta kampanye negatif terhadap kelapa sawit, dan juga tuntutan standar keberlanjutan global seperti isu emisi karbon dan regulasi bebas deforestasi dari Uni Eropa. Dengan begitu, sangat diperlukan sinergi antara pemerintah, sektor industri, dan masyarakat dalam memperkuat inovasi, teknologi, serta kebijakan keberlanjutan agar hilirisasi kelapa sawit tidak hanya meningkatkan daya saing ekspor Indonesia, tetapi juga tetap memperhatikan kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan. Baik, selanjutnya ada strategi hilirisasi. Nah, jadi strategi hilirisasi kelapa sawit yang efektif ini tidak hanya berfokus pada peningkatan nilai tambah dan ekspor, tetapi juga harus mengintegrasikan aspek keberlanjutan sosial dan lingkungan secara seimbang. Nah, dalam konteks ini, pendekatan multidisiplin menjadi kunci utama yang dimana dimensi ekonomi, lingkungan, sosial ini harus berjalan secara simultan. Oleh karena itu, strategi hilirisasi harus dirancang dengan mempertimbangkan ketiga aspek tersebut agar tidak menimbulkan ketimpangan dalam implementasinya. Nah, lalu terdapat beberapa strategi hilirisasi, yaitu yang pertama penguatan sertifikasi keberlanjutan ISPO dan RSPO. Lalu selanjutnya ada penerapan praktik budidaya ramah lingkungan. Yang ketiga ada optimalisasi distribusi manfaat ekonomi atau DBH sawit. Yang keempat ada peningkatan produktivitas dan percepatan sertifikasi. Yang kelima ada penguatan sistem traceability pelacakan rantai pasok. Yang keenam ada pemanfaatan teknologi dan digitalisasi rantai pasok. Yang ketujuh ada peningkatan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Dan yang terakhir ada pengembangan strategi green marketing. Nah, lalu selanjutnya ada solusi berbasis inovasi dan teknologi. Nah, jika ada permasalahan, maka akan ada solusi. Nah, jadi berdasarkan akar permasalahan yang sudah dijelaskan oleh teman saya, diperlukan solusi yang berfokus pada penguatan hilirisasi melalui pemanfaatan inovasi dan teknologi guna meningkatkan daya saing ekspor kelapa sawit di Indonesia. Nah, jadi solusi utama ini mencakup pengembangan teknologi biorefinery untuk mengolah CPO menjadi produk bernilai tinggi, penerapan industri 4.0 atau IoT, big data untuk efisiensi produksi, Blackhound untuk transformasi rantai pasok, digital
marketplace untuk memperluas pasar pasok, serta sertifikasi EXPO berbasis digital untuk meningkatkan kepercayaan pasar internasional. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Untuk rekomendasi jangka pendeknya, fokus diarahkan pada penguatan industri hilir, peningkatan inovasi, serta kolaborasi antara pemerintah dengan sektor industri untuk meningkatkan daya saing. Langkah yang dapat dilakukan misalnya meningkatkan kualitas produk turunan sawit, memperluas teknologi pengolahan, serta mendukung riset dan pengembangan industri. Dengan kolaborasi yang baik, industri sawit Indonesia dapat lebih kompetitif di pasar internasional. Nah, untuk rekomendasi jangka panjangnya, pembangunan industri kelapa sawit harus diarahkan kepada ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Nah, keseimbangan ini penting agar industri kelapa sawit dapat terus berkembang tanpa merusak lingkungan dan tetap memberikan manfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang mendukung berkelanjutan, seperti pengelolaan lahan yang baik dan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan. Nah, kesimpulannya, hilirisasi kelapa sawit merupakan strategi penting untuk meningkatkan daya saing ekspor Indonesia. Nah, melalui hilirisasi ini, produk sawit memiliki nilai tambah yang lebih besar dan lebih tinggi sehingga dapat memberikan manfaat ekonomi yang besar bagi negara. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan seperti masalah lingkungan, sosial, dan kesiapan industri. Karena itu, diperlukan kebijakan yang terintegrasi dan berkelanjutan agar manfaat hilirisasi dapat dirasakan secara optimal oleh ekonomi, masyarakat, dan juga lingkungan. Sekian, terima kasih.